Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Bayhaki. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang salah satu penyakit atau gangguan yang ada pada tulang belakang, yaitu hernia nucleus pulposus atau yang biasa disingkat dengan HNP. Sebelum masuk ke HNP, mari kita review sedikit bagaimana sistem saraf yang ada pada tubuh kita. Ya, ini gambarannya. Setiap bagian di otak maupun di tulang belakang itu mengatur berbagai fungsi di dalam tubuh kita. Mulai dari mata sampai ke sistem reproduksi. Dan yang ini struktur dari sistem saraf kita ya, di otak dan tulang belakang. Di tulang belakang ini ada 31 pasang ya. Mulai dari paling atas sampai ke paling bawah. Kita akan fokus nanti pada vertebra atau tulang belakang. Jadi di tulang belakang ini terbagi menjadi 7 ruas di bagian tulang leher, kemudian 12 ruas di bagian tulang punggung atau toraks, kemudian 12 di tulang pinggang atau lumbar, kemudian tulang sakrum ada 5, kemudian di tulang ekor sakrum ada 4, maaf ya, tulang ekor ada 1. Nah, ini kalau dilihat dari samping, beginilah struktur dari vertebra atau tulang belakang ya. Di situ ada kolumnanya, ada vertebranya, kemudian ada diskus intervertebralis, kemudian ini saraf ya. Yang saraf itu adanya di antara tulang, di sela-sela tulang. Jadi dia terlindungi oleh tulang. Ini kalau dilihat dari potongan ya, kalau dipotong dari di tengah kemudian dilihat dari atas, kira-kira gambarannya seperti ini. Nah, di HNP kita akan fokus di sini ya. Di nucleus pulposus di tengah, kemudian dikelilingi oleh annulus, diskus annulus ya, yang nanti akan berpengaruh atau mengganggu dari spinal cord, medulla spinalis. Nah, diskus intervertebralis ya, yang ini. Nah, terdiri dari 2 bagian pokok, yaitu nucleus pulposus di tengah-tengah dan annulus fibrosus di sekelilingnya. Diskus dipisahkan dari tulang yang di atas dan di bawah oleh 2 lempengan tulang rawan yang tipis. Sedangkan nucleus pulposus yang di tengah ini bersifat semi-gelatin, jadi agak kenyal. Nukleus ini mengandung berkas-berkas serat kolagen, sel-sel jaringan penyambung, dan sel-sel tulang rawan. Nukleus pulposus berfungsi sebagai peredam benturan antara korpus vertebra yang berdekatan. Selain itu juga memainkan peranan penting dalam pertukaran cairan antar diskus dan pembuluh-pembuluh darah kapiler yang ada di sekitarnya. Annulus fibrosus terdiri atas cincin-cincin fibrosa konsentris yang mengelilingi nukleus pulposus ya. Jadi dia ada di sekeliling nukleus. Fungsinya untuk memungkinkan gerakan antara korpus vertebra untuk menopang nukleus pulposus dan meredam benturan. Jadi fungsinya mirip seperti pegas ya. Diskus intervertebralis berukuran kira-kira 1/4 dari panjang kolumna vertebralis. Diskus paling tipis terdapat pada daerah torakal, sedangkan yang paling tebal terdapat pada daerah lumbal. Bersama dengan bertambahnya usia, kandungan air diskus berkurang dan menjadi lebih tipis. Nah, sekarang kita masuk ke hernia nucleus pulposus. Ini terdiri dari 3 kata ya, hernia, nucleus, dan pulposus.
Nah, apa itu hernia? Hernia adalah kondisi medis berupa penonjolan dari sebuah organ atau jaringan. Sedangkan nukleus pulposus tadi sudah kita singgung, yaitu massa setengah cair, ya agak kenyal, yang terbuat dari serat elastin tipis putih yang membentuk bagian tengah dari diskus intervertebralis yang disebut dengan bantalan atau cakram tulang belakang. Nah, pada kondisi HNP, bantalan ya atau cakram tulang belakang atau diskus intervertebralis ini keluar dan menjepit saraf yang ada di tulang belakang sehingga menimbulkan rasa nyeri yang sangat mengganggu serta menjalar ke panggul, leher, dan di sepanjang punggung, tergantung pada di mana lokasi terjadinya jepitan saraf ini. Nah, masyarakat awam mengenal HNP ini dengan istilah saraf terjepit atau kejepit. Sumber lain mengatakan hal yang hampir sama ya. Hernia nukleus pulposus atau HNP adalah suatu penyakit di mana bantalan lunak di antara ruas-ruas tulang belakang mengalami tekanan dan pecah sehingga terjadi penyempitan dan terjepitnya urat-urat saraf yang melalui tulang belakang. Saraf terjepit lainnya disebabkan oleh keluarnya nukleus pulposus dari diskus melalui robekan annulus fibrosus keluar menekan medula spinalis atau mengarah ke dorsolateral menekan saraf spinalis sehingga menimbulkan rasa nyeri yang hebat. Nah, ini gambaran dari suatu HNP ya. Jadi ini yang normalnya, nukleus pulposus ada di tengah, kemudian annulus ada di sekelilingnya. Nah, ketika terjadi HNP, maka terjadilah penonjolan ya. Jadi annulusnya terganggu ya, menonjol keluar dan annulusnya menonjol keluar dan nukleusnya ikut keluar, sehingga yang keluar ini menekan dari saraf kita ya, medula spinalis. Nah, kalau gambaran dari sampingnya kira-kira seperti ini. Ini yang normal, ini yang HNP ya. Nah, ini kira-kira seperti ini juga ya, kalau sampai pecah ya atau keluar nukleus pulposusnya. Ini sama ya. Pada umumnya HNP pada lumbal sering terjadi pada L4, L5 dan L5S1 ya. Jadi ada di sela antara L4, lumbal 4 dan lumbal 5 dengan sakrum 1. Kompresi saraf pada level ini melibatkan akar-akar tentu di L4, L5 dan L1 ya, akar-akar saraf. Hal ini akan menyebabkan nyeri dari pantat dan menjalar ke tungkai. Jadi di bagian bawah tubuh kita. Karena dia mengatur bagian bawah. Kebas dan nyeri menjalar yang tajam merupakan hal yang sering dirasakan oleh penderita HNP. Juga terjadi kelemahan atau weakness pada bagian otot tertentu yang diatur oleh bagian yang terjepit itu. Angka kejadian HNP tidak banyak ya, 1-2% dari populasi, yang paling sering terjadi pada usia produktif. Pada penelitian HNP paling sering ditemui pada tingkat L4, L5. Ya, diduga titik tumpuan tubuh kita itu berada pada L4, L5 dan S1. Karena itu paling sering terjadi pada titik tumpuan tubuh kita. HNP merupakan salah satu penyebab dari nyeri punggung bawah atau low back pain yang penting dan merupakan salah satu masalah kesehatan yang utama. Di Amerika sekitar 5% ya orang dewasa mengalami low back pain. Kurang lebih 60% sampai 80% individu pernah mengalami nyeri punggung dalam hidupnya. Nyeri punggung bawah merupakan satu dari 10 penyakit terbanyak di Amerika dengan angka prevalensinya 7,6 sampai 37%. Tertinggi pada usia 45 sampai 60%. Pada penderita dewasa tua, nyeri punggung bawah mengganggu aktivitas sehari-hari pada 40% penderita dan menyebabkan gangguan tidur pada 20% penderita akan mencari pertolongan medis
dan 25 diantaranya perlu dirawat. Nah, HNP terbagi dalam 4 grade berdasarkan keadaan herniasinya. Grade pertama yaitu protusi diskus intervertebralis, di mana nukleus terlihat menonjol ke satu arah tanpa kerusakan anulus fibrosus. Ini dia ya. Jadi ada yang menyebut dengan istilah degeneration, ya. Jadi ada yang menyebutnya protrusi. Protrusi itu penonjolan. Kemudian di grade 2 yaitu prolaps, di mana nukleusnya berpindah tetapi masih dalam lingkaran annulus fibrosus. Nah, dia sudah mulai pindah posisi, tidak pas di tengah lagi dia ya. Kemudian yang grade 3 ekstrusi diskus vertebralis, di mana nukleus sudah keluar dan annulus fibrosus dari annulus fibrosus dan berada di bawah ligamentum longitudinalis posterior. Jadi di ekstrusi nukleus pulposusnya sudah keluar ya. Kemudian di grade 4 sekuestrasi diskus intervertebral, nukleus telah menembus ligamentum longitudinalis posterior. Sudah sampai tumpah ya. Nah, ini kira-kira gambarannya kondisi tulang belakang, ini yang normal, ini yang degeneratif, ini yang bulging, ya, penebalan, ini yang herniasi, ini yang menipis, ini yang mengalami degenerasi dengan pembentukan osteofit. Jadi sudah sampai tulangnya juga ikut berubah ya. Ini ciri-cirinya. Penyebab HNP. HNP disebabkan oleh melemahnya jaringan di bantalan tulang belakang, di diskusnya tadi. Seiring bertambahnya usia, kelenturan bantalan tulang belakang akan berkurang sehingga rentan terhadap cedera. Berarti HNP juga dipengaruhi oleh usia atau umur. Semakin tua maka risiko terjadi HNP semakin tinggi. HNP juga dapat terjadi akibat seseorang terjatuh atau mengalami benturan pada tulang belakang. Karena itu hati-hati ya ketika melakukan aktivitas, jangan sampai tulang belakang terkena trauma ya, misalnya pada kondisi terjatuh atau terbentur. Selain itu ada beberapa faktor lain yang dapat meningkatkan risiko mengalami saraf kejepit atau HNP, yaitu memiliki keluarga dengan riwayat saraf kejepit atau memiliki berat badan yang berlebih. Nah, ya. Berat badan yang berlebih jadi tumpuannya lebih berat yang dirasakan oleh tulang belakang. Kemudian mengangkat beban berat dengan posisi dan tumpuan yang salah. Nah, ini. Jadi yang salah itu yang seperti ini ya. Tidak boleh mengangkat barang itu nungging ya. Tapi mengangkat barang itu tumpuannya di sini, di bahu bukan di punggung. Kemudian melakukan gerakan menunduk dan berputar secara mendadak atau berulang. Gerakan-gerakan yang ekstrim ya, pada yang bertumpu pada tulang belakang itu sebaiknya dihindari. Bagaimana mendiagnosis HNP? HNP ini ada penyakit ya. Jadi yang mendiagnosisnya tentu saja dokter. Ya. Maka dokter akan menanyakan gejala yang dialami dan aktivitas apa yang dilakukan sebelum munculnya gejala. Kemudian melakukan pemeriksaan fisik, terutama pemeriksaan saraf. Lalu pemeriksaan saraf dilakukan dengan mengukur kekuatan dan refleks otot serta kemampuan bagian tubuh dalam merasakan rangsangan. Bila dicurigai mengalami HNP, maka akan dilakukan pemeriksaan penunjang, misalnya CT scan atau EMG. Gejala HNP. Jika bantalan yang bergeser tidak sampai menjepit saraf, penderita mungkin hanya merasakan sakit punggung ringan atau bahkan tidak merasakan sakit sama sekali. Tapi bila hernia menekan atau menjepit saraf tulang belakang, gejala yang muncul tergantung pada lokasi dan banyaknya saraf yang terjepit. Nah, misalnya kalau gejala HNP di leher itu berupa nyeri pada leher dan bahu yang menjalar ke lengan. Kemudian kesemutan, lemah atau kaku otot di salah satu lengan. Atau sensasi seperti terbakar di leher, bahu, dan lengan.
Sedangkan pada gejala HNP di punggung bawah, bisa sakit di punggung bagian bawah yang makin memburuk ketika bergerak, atau nyeri seperti tertusuk di area bokong yang menjalar ke salah satu tungkai, atau kesemutan, lemah otot di tungkai, dan meskipun jarang terjadi, HNP lumbal juga dapat menyebabkan penderitanya tidak bisa menahan buang air kecil. Pemeriksaan neurologinya bisa pemeriksaan sensoris, motorik, dan refleks ya, untuk melihat bagian mana kira-kira yang terganggu dengan memeriksa ketiga fungsi ini. Tes yang bisa dilakukan bisa dengan ROM ya, ROM aktif atau ROM pasif. Bisa straight leg raise atau lasik test. Bisa lasik menyilang, ankle jerk reflex, dan knee jerk reflex. Ini sudah dipelajari ya pada pemeriksaan fisik sistem neurologi. Nah, ini yang lasik ya. Ketika diangkat nanti dia akan merasakan nyeri nanti ya. Nah, ketika merasakan nyeri itu akan terdeteksi bagian mana yang terjepit ya. Ini yang ankle jerk reflex, dan ini yang knee jerk reflex ya, di reflex tumit dan lutut. Itu pemeriksaan penunjang bisa dilakukan. Pertama adalah ronsen atau X-ray. X-ray tidak dapat menggambarkan struktur jaringan lunak secara akurat. Jadi nukleus pulposus tidak dapat ditangkap oleh X-ray dan tidak dapat mengkonfirmasi herniasi. Tapi X-ray dapat memperlihatkan kelainan pada diskus dengan gambaran penyempitan celah atau perubahan alignment dari vertebra. Kemudian yang kedua adalah myelogram. Pada myelogram dilakukan injeksi kontras yang bersifat radioopak dalam kolumna spinalis, kemudian di fotoronsen sehingga nampak adanya penyumbatan atau hambatan di kanalis spinalisnya. Ini contoh myelogram ya. Ini yang normal, ini yang ada herniasi, terjadi penyempitan. Kemudian MRI, ini gold standar, dapat melihat dengan jelas struktur dari tulang belakang dan juga dapat mengetahui di mana letak herniasinya. Kemudian EMG seperti ini untuk melihat konduksi dari nervus ya, untuk mengetahui bagian mana yang lemah atau terganggu koneksi kelistrikannya. Untuk penata laksanaan terapi konservatif bisa dilakukan yang non-farmakologis, misalnya terapi fisik pasif, misalnya kompres hangat atau dingin untuk mengurangi spasme otot dan inflamasi, atau iontoporesis, yaitu metode pemberian steroid melalui kulit. Steroid tersebut menimbulkan efek antiinflamasi pada daerah yang menyebabkan nyeri. Modalitas ini terutama efektif dalam mengurangi serangan nyeri akut. Atau menggunakan TENS ya, Transcutaneous Electrical Nerve Stimulator. Jadi ini untuk memberikan stimulasi listrik ya, dalam rangka mengurangi nyeri punggung bawah. Kemudian bisa juga menggunakan ultrasound. Jadi ini penghangat ya, penghangat bagian tubuh dengan menggunakan gelombang ultrasound pada kulit yang menembus sampai ke jaringan lunak di bawahnya. Ini terutama untuk menghilangkan nyeri akut. Kemudian yang kedua adalah latihan dan modifikasi gaya hidup. Ya. Kalau yang berat badannya berlebih, turunkan. Karena berat badan berlebih akan memperberat tekanan di bagian punggung bawah. Kemudian program diet dan latihan penting untuk mengurangi HNP ya pada pasien yang punya berat badan yang berlebih. Jadi kalaupun sulit untuk berlebih, maka dietlah dulu ya.
sulit untuk mengurangi berat badan yang berlebih, lakukan diet dan olahraga. Direkomendasikan untuk mulai latihan ringan tanpa stres secepat mungkin. Ya, latihannya bisa endurance exercise, yaitu latihan aerobik yang memberikan stres minimal. Ya, stres itu maksudnya tekanan pada punggung seperti berjalan, naik sepeda, atau berenang. Dimulai pada minggu kedua setelah terjadinya nyeri punggung bawah. Atau conditional exercise yang bertujuan untuk memperkuat otot punggung dimulai sesudah 2 minggu, karena bila dimulai pada awal mungkin akan memperberat keluhan pasien. Bisa juga dengan latihan memakai alat, tapi latihan memakai alat ini secara ilmiah tidak terbukti lebih efektif daripada tidak memakai alat. Untuk terapi farmakologis bisa diberikan analgetik atau non-steroid anti-inflammation drug, atau diberikan obat pelemas otot. Mungkin kalau perlu opioid, ya. Opioid ini obat bius, ya. Bisa juga diberikan kortikosteroid oral, analgetik adjuvan, atau suntikan pada titik picu. Ini tergantung dari bagaimana kondisi pasien, ya. Dan ini ranahnya dokter. Kemudian pilihan terapi berikutnya adalah terapi operasi. Nah, operasi pada pasien dilakukan jika pasien mengalami HNP grade 3 atau 4. Tidak ada perbaikan lebih baik, masih ada gejala nyeri yang tersisa, atau ada gangguan fungsional setelah terapi. Konservatif diberikan selama 6-12 minggu. Atau terjadi recurrence, ya, berulang, yang sering dari gejala yang dialami pasien. Atau bisa juga karena terapi yang diberikan sebelumnya kurang terarah dan berjalan dalam waktu lama. Pilihan terapi operasi yang dapat dilakukan adalah pertama distektomi, yaitu pengambilan sebagian diskus, atau percutaneous distektomi, pengambilan sebagian diskus intervertebralis dengan menggunakan jarum secara aspirasi. Operasi lainnya yaitu laminotomi atau laminektomi, atau foraminotomi atau fascitektomi, yaitu melakukan dekompresi neural dengan mengambil beberapa bagian dari vertebra, baik yang secara parsial maupun secara total. Operasi lain adalah spinal fusion dan sacroiliac joint fusion, yaitu penggunaan graft pada vertebra sehingga terbentuk koneksi yang rigid, yang kaku antara vertebra sehingga terjadi stabilitas. Yang tidak kalah penting adalah rehabilitasi medik, ya, atau fisioterapi. Jadi ini mulai dari fase akut, subakut, sampai fase rehabilitasi. Ya, fase akut penekanannya pada mengontrol nyeri dan inflamasi, mengurangi spasme otot, dan membuat posisi yang bebas nyeri. Ya. Latihannya stretching, ROM, dan aktivasi otot-otot utama, ya. Bisa dengan melakukan aktivitas dan latihan yang dapat meminimalkan nyeri atau menghindari aktivitas yang memperburuk gejala, dan stay as active as possible. Jadi tetaplah aktif, ya, tetaplah beraktivitas sesuai dengan kemampuan, ya. Kemudian di fase subakut dan juga fase rehabilitasi, silahkan dilihat sendiri. Nah, untuk asuhan keperawatan, pertama kita identifikasi pasien, umurnya berapa, aktivitas sehari-harinya, ya, bagaimana dia melakukan gerakan dalam aktivitas sehari-harinya, ya. Karena ini terjadi banyak pada usia produktif, maka biasanya terjadi pada orang-orang yang masih bekerja, ya. Kemudian banyak terjadi pada pria, dan aktivitas-aktivitas yang mengangkat beban berat atau mendorong beban berat.
Kemudian keluhan utamanya nyeri. Nah, kajilah nyeri PQRST-nya. Lalu kaji juga riwayat penyakit sebelumnya. Apakah pasien pernah menderita TB tulang, osteomyelitis, keganasan pada tulang, atau keganasan secara umum juga bisa ya, yang sampai metastase ke tulang atau osteoporosis. Kemudian lakukan pemeriksaan fisik, inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi, terutama di daerah punggung dan tulang belakang. Ya, inspeksilah bagaimana kondisi tulang belakangnya, kemudian pemeriksaan, ya, lakukan pemeriksaan motorik, sensorik, dan refleks. Nah, setelah itu lengkapi pengkajian dengan hasil pemeriksaan penunjang. Bisa dari foto ronsen, ini ronsen, ya. Bisa dari CT scan, ini. Bisa dari MRI, ini ya. Ini yang kurang jelas, agak jelas, ini yang jelas. Nah, masalah yang sering muncul pada pasien HMP yang pertama dan utama adalah nyeri akut, kemudian cemas, ya, cemas akan kondisinya, bagaimana kelanjutannya, apakah akan lumpuh, cemas kalau mau dioperasi, ya. Kemudian bisa juga gangguan mobilitas fisik, ya, karena kelemahan, karena ketidakmampuan untuk menggerakkan bagian tubuh, ya, atau kelemahan dalam menggerakkan bagian tubuh, sehingga menyebabkan terganggu mobilitas fisiknya. Intervensi untuk nyeri, yang pertama kaji nyeri PQRST-nya. Kemudian berikan informasi tentang penyebab dan cara mengatasi nyeri, minimal cara mengurangi, ya. Kalaupun mengatasinya agak berat, dikasih tahu juga cara mengatasinya. Bagaimana pilihan-pilihan alternatifnya, mulai dari non farmakologi sampai operasi. Kemudian ajarkan tindakan pengelaksan nyeri non invasif dan non farmakologis, misalnya pemberian posisi, latihan distraksi dan relaksasi, dan kolaborasi pemberian medikasi. Kemudian juga ubah posisi klien setiap 2 jam. Nah, ini untuk mengurangi risiko terjadinya ulkus dekubitus lemah pada pasien yang berbaring lama. Yang karena pasien HNP sulit untuk bergerak, akhirnya berbaring terus. Nah, kita ingatkan untuk ubah posisi. Kemudian ajarkan pasien untuk latihan gerak aktif pada ekstremitas yang tidak sakit, ya, untuk mempertahankan bagian tubuh yang tidak sakit jangan sampai mengalami kelemahan, dan juga untuk nanti akan memicu bagian tubuh yang sakit untuk mendapatkan dampak positif dari latihan gerak aktif pada bagian yang tidak sakit. Kemudian kolaborasi dengan fisioterapi, ya. Ini beberapa gerakan yang terkait dengan tulang belakang yang bermanfaat, ya. Nah, yang tidak kalah penting adalah bagaimana mencegah terjadinya HNP. Yang pertama adalah berolahraga secara teratur, terutama olahraga yang dapat menguatkan otot serta sendi di tungkai dan punggung, misalnya berenang. Kemudian menjaga postur tubuh yang baik saat duduk, saat berdiri, saat beraktivitas. Nah, kalau duduk, maka duduklah dengan punggung yang tegak. Kalau mengangkat barang, maka angkatlah beban dengan posisi yang benar, ya, seperti di gambar tadi. Jadi tumpuannya bukan di punggung, ya. Kemudian mempertahankan berat badan ideal untuk mencegah tekanan berlebih pada tulang belakang. Jadi bagi yang obese atau overweight, maka mulailah untuk mengurangi berat badannya. Kemudian berhenti merokok, karena kandungan rokok bisa mengurangi suplai oksigen ke tulang belakang.
Lalu sesekali berdiri dan lakukan peregangan jika pekerjaan mengharuskan duduk dalam waktu yang lama. Ya, jadi kalau duduk terus hari-hari kuliah daring ini, maka sesekali berdiri dan melakukan peregangan seperti yang dilakukan oleh Mbak yang satu ini. Kemudian segera ke dokter jika mengalami lumpuh atau kelemahan ya di kaki. Anus terasa sakit, sulit buang air kecil atau buang air besar, dan lemah otot secara mendadak pada bagian tubuh terutama kaki. Nah, ini cara mengangkat. Ya, pertama pegang erat beban, kemudian gunakan kaki untuk menahan. Ya, jadi jangan nungging. Mengangkat beban berat jangan nungging. Ini kemudian kalau mengangkat beban yang banyak, maka tinggi beban tidak melebihi garis mata supaya kelihatan di depannya ya. Kemudian kalau bebannya terlalu berat, maka mintalah bantuan sama orang lain. Sayangi tubuh, waspadai cara angkatmu. Itu saja dari saya dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.